kita mendengarkan ada beberapa industri asuransi yang jatuh seperti Jiwasraya, ada beberapa lagi yang kabur orangnya ke Amerika, uang nasabah hilang, nggak di ini. Itu kan meresahkan sekali dan menggerus kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri asuransi. Halo Sobat Investor, jumpa lagi bersama saya, Mas Sirom, dalam podcast The Fundamentals IDX Channel. Kali ini kita akan membahas soal sektor keuangan, khususnya tentang lembaga penjamin simpanan. Bersama saya telah hadir Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Pak Purbaya Yudisadewa. Selamat datang Pak di podcast kami The Fundamentals. Terima kasih. Pak, mungkin di awal bisa dijelaskan ya, sebenarnya LPS ini perannya dalam sektor keuangan seperti apa? LPS utamanya berperan ketika perbankan kacau balau kalau ada krisis. Jadi kami menjamin dana nasabah di bank, juga nanti ke depannya kita akan menjamin dana perusahaan-perusahaan asuransi atau polis asuransi. Dan tapi ada juga tambahan, kami dengan undang-undang baru kami ikut juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Nggak tahu gimana caranya, tapi kami di belakang kan, mungkin pakai doa. Tapi kami juga antara lain kami punya tingkat bunga penjaminan itu yang dimonitor oleh perbankan, di mana kalau bunga bank di atas itu nggak dijamin oleh LPS, tapi di bawah itu dijamin. Itu memberikan ruangan bagi perbankan juga untuk tetap bernapas ketika keadaan agak susah. Karena kalau bunganya nggak terlalu tinggi, walaupun ada kesulitan, kalau bank ada kesulitan likuiditas, dia nggak akan berani naikin ke atas bunga itu. Dan nasabah nggak akan minta di atas itu. Kenapa? Mereka tahu kalau di atas itu uangnya nggak dijamin. Jadi tekanan ke perbankan juga bisa dikurangi oleh kami. Jadi tingkat bunga penjaminan bisa juga membantu menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Mungkin Pak Purbaya ini juga ekonom ya. Saya mengenal beliau sudah lama sekali. Lama banget, ekonom. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya Pak. Dulu Bapak ekonom di Dana Reksa, terus karirnya melesat. Sekarang Ketua Dewan Komisioner. Iya, Pak Mas Sirom sering telepon saya dulu, tapi nggak pernah traktir sampai sekarang. Pak Purbaya, mungkin dari sisi ekonomi ya, saya juga beberapa waktu terakhir saya juga mengamati gitu. Sebenarnya kalau kita kaitkan peran LPS ini terhadap pertumbuhan ekonomi gitu, seperti apa konkretnya? Cukup signifikan peran LPS, walaupun biasanya kita mainnya di belakang kan. Seperti saya bilang tadi, ketika Bank Sentral Amerika menaikkan bunga beberapa tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, semua bank sentral dunia kan ikut naik. Kita juga terdesak untuk menaikkan bunga, bank sentral kita ya, menaikkan bunga acuan mereka ke level yang cukup tinggi, 6% kalau nggak salah pada akhirnya. Pada waktu itu kita baru keluar dari krisis 2020 ya, baru keluar. Ekonominya baru tumbuh mungkin 2,9% rata-rata di waktu itu ya. Kalau dihantam dengan bunga tinggi, pasti kita jatuh lagi. Nah, untungnya saya nemu itu kebijakan tingkat bunga penjaminan. Jadi saya nggak ikut naikin dengan agresif, saya naikin sedikit aja. Jadi memberikan ruang bagi perbankan untuk terus hidup, masih bisa tumbuh, dan bunga pinjaman juga nggak naik, naiknya juga sedikit. Ya, sinyalnya sama dengan sinyal bank sentral naik, tapi tidak pada level yang bisa membunuh perekonomian. Nah, itu langkah LPS dalam membantu ekonomi yang banyak orang masih belum tahu. Sekarang saya kasih tahu. Iya. Anda tahu duluan tuh. Iya, menjaga suku bunga perbankan itu dalam level yang affordable bagi dunia usaha gitu ya. Antara lain itu fungsi kebetulan. Tapi yang utamanya adalah ketika tahun 2020 ekonomi goncang, kan Anda nggak lihat orang berbondong-bondong ke bank menarik uangnya. Kenapa? Karena mereka tahu uangnya dijamin oleh LPS. Saya banyak duitnya, jadi mereka percaya. Kalau 1998 dulu, begitu ada berita kacau di ekonomi, ada rumor, orang narik uang rame-rame. Jadi bank-bank kita nggak akan ada yang kuat kalau uangnya ditarik sekaligus, karena sebagian uangnya diinvestkan atau dipinjamkan. Jadi terjadilah krisis perbankan yang masif di tahun 1998.
Nah dari sejak itu dibuatlah LPS untuk mencegah hal itu terulang lagi. Dan sudah berfungsi dengan baik tahun 2008, nggak ada keributan di sini 2008-2009, 2020 juga kemarin begitu. Jadi antara lain peran LPS tadi menenangkan masyarakat sehingga kita terhindar dari adanya bank run. Itu yang bank diambil uangnya beramai oleh nasabah sekaligus. Itu fungsi utama LPS. Sangat signifikan sebetulnya dalam konteks menjaga stabilitas sektor keuangan gitu kan. Sangat signifikan karena kalau mereka tahu uangnya dijamin 2 miliar per nasabah per bank, banyak tuh. Jadi kalau Anda punya 2 miliar taruh di satu bank, kalau Anda punya 10 miliar taruh 5 bank, pokoknya 2 miliar per nasabah per bank. Kalau mereka tahu uangnya dijamin, mereka nggak akan taruh lagi uangnya di kasur. Jadi mereka taruh di bank. Artinya apa? Uang itu kalau nggak dipakai bisa dipakai untuk orang yang membutuhkan dengan bunga tentunya ya, untuk menjalankan perekonomian. Nah, kalau sampai sekarang ini kan hanya nasabah perbankan yang dijamin. Nah, mulai 2028 nanti kan kita bicara soal penjaminan polis asuransi. Bagaimana nih kesiapannya? Oh, saya sih siap terus. Jangan begini, pada waktu Undang-Undang P2SK atau ya P2SK yang dibuat, sempat saya ditanya sama Komisi 11 DPR, mau nggak Anda menjamin polis? Saya bilang nggak mau, capek, banyak kerjaan yang ngapain, industri juga kusut. Tapi tanya lagi sama dia, yang paling murah mana? Bikin baru atau ditempelkan ke LPS? Salahnya saya nggak bisa bohong. Ya Pak, yang paling murah ya tempelkan ke LPS. Ya udah ditempatkan. Iya Pak. Jadi itu ya. Kenapa itu terjadi? Memang pada waktu itu sebelum ya beberapa tahun terakhir lah ya, kita mendengarkan banyak ada beberapa industri asuransi yang jatuh seperti Jiwasraya, ada beberapa lagi yang kabur orangnya ke Amerika, uang nasabah hilang, nggak di ini. Itu kan meresahkan sekali dan menggerus kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri asuransi. Padahal asuransi diperlukan untuk pembangunan juga. Kenapa? Asuransi kan dananya jangka panjang, bukan kayak perbankan sebulan sampai 6 bulan ditarik ya. Ini kan bisa jangka panjang, jadi perencanaannya lebih bagus untuk bisa, kalau uang banyak di asuransi, maka ada banyak dana jangka panjang yang bisa dipakai untuk membantu membiayai proyek jangka panjang juga. Jadi nggak ada maturity mismatch lagi. Jadi kita perlu industri asuransi yang kuat juga untuk memperkuat sistem keuangan di Indonesia. Apalagi sekarang ketika image-nya jelek, yang terkena perusahaan mana? Perusahaan domestik. Jadi asuransi dikuasain asing. Saya nggak tahu program penjaminan polis nanti bisa membantu apa enggak. Tapi harapan kita adalah ada perbaikan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi domestik lokal ya. Sehingga kita juga bisa berperan lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Ada keyakinan berarti nanti kalau memang penjaminan polis ini berlaku, masyarakat untuk berasuransi juga akan semakin bergairah gitu ya? Semakin percaya kepada industri asuransi, jadi nggak takut-takut lagi. Kan mereka udah banyak yang pintar kan sekarang bisa hitung, saya butuh ini, kalau ada apa-apa gimana. Itu masalahnya gini, saya asuransi kan, begitu taruh di asuransinya ambruk, uangnya hilang. Kan kapok, mendingan saya pegang. Artinya Indonesia nggak punya dana jangka panjang yang bisa dipakai untuk membantu pembangunan tadi. Tapi ketika ada program itu, ya udah, mereka lebih percaya. Apalagi ketua LPS-nya saya, amanah itu. Polanya mirip dengan pola penjaminan di perbankan nantinya ya? Gimana maksudnya? Sistemnya? Sistemnya mirip-mirip, tapi kita tidak diamanatkan untuk menyelamatkan perusahaan asuransinya. Begitu dikasih ke kita ya, biasanya yang hanya satu, likuidasi. Untuk perusahaan asuransinya, tapi untuk dananya sama. Jadi untuk asuransi yang polis yang belum jatuh tempo, ya bisa pindahkan ke perusahaan asuransi yang lain, atau kita bayar haknya. Tapi yang misalnya sudah jatuh, pada waktu jatuh itu perusahaannya jatuh, bangkrut, sudah ada persetujuan untuk udah jatuh tempo ada klaim, itu kan dibayar penuh. Dan selama perusahaan tadi ditangani oleh LPS, kalau ada klaim, kami bayar penuh. Jadi aman itu. Jadi waktu kasus Jiwasraya, kebetulan korban-korbannya datang ke saya tuh. Waktu saya di Maritim juga nggak tahu kenapa. Korban asuransi Jiwasraya datang ke Maritim.
itu ibu-ibu, tua, bapak-bapak, kasihan. Mereka tabungan seumur hidup direncanakan untuk membiayai anaknya yang sekolah. Ketika perusahaan asuransinya jatuh, mereka nggak bisa membiayai anaknya sekolah, putuslah sekolahnya. Jadi stabilitas atau kesinambungan polis itu memang perlu dijaga. Dalam kondisi sekarang dan beberapa kasus kemarin memang urgent sekali ya untuk penjaminan ini oleh LPSK. Saya nggak tahu urgent apa enggak, yang jelas mereka protes ke semuanya, termasuk ke DPR, jadi oleh DPR dianggap urgent. Tapi ya, untuk saya sih, ketika ada kelemahan di satu industri finansial, itu harus diperbaiki secepatnya. Dan ini bukan di sini aja yang melakukan penjaminan asuransi, di banyak negara di dunia juga sudah melakukan program penjaminan polis. Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang, Kanada, di Eropa juga ada semua, Inggris ada semua. Jadi kita agak terlambat memang. Nah, harusnya kan by undang-undang harusnya 2016 sudah ada. Cuman kita terlambat ya berapa tahun tuh? Ya 12 tahun lah. Nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Iya. Memang kan nggak gampang ya.